Pernahkah kamu merasa ada momen tertentu ketika hidup seperti menjawab isi pikiranmu? Bukan kebetulan biasa, bukan sekadar sugesti, tapi seperti ada tangan tak terlihat yang menggeser arah kejadian, tepat setelah kamu mengubah cara memandangnya. Sekarang bayangkan ini, bagaimana jika realitas bukan sesuatu yang tetap, tetapi sesuatu yang menjadi saat kamu menyadarinya? Seolah dunia ini bukan batu yang keras, melainkan lautan kemungkinan, dan kesadaranmu adalah angin yang menentukan gelombangnya. Di dunia modern, sains menyebutnya dengan istilah yang dingin dan teknis. Namun di balik istilah itu, tersimpan sesuatu yang membuat para pencari kebenaran terdiam. Efek pengamat. Sebuah fenomena yang mengisyaratkan bahwa melihat bukan sekadar menyaksikan, tetapi ikut membentuk. Para bijak kuno sudah lama berbisik tentang hal ini, walau mereka tak menyebutnya kuantum. Mereka menyebutnya sebagai niat, kesadaran, saksi batin, sebuah pusat yang tenang di dalam diri manusia, yang tidak ikut hancur saat dunia di luar berubah. Namun disinilah misterinya. Jika kesadaran memang punya pengaruh terhadap realitas, maka pertanyaannya bukan lagi apakah itu mungkin, melainkan mengapa sebagian orang hidupnya seperti terkunci di pola yang sama, sementara yang lain seperti menemukan pintu rahasia menuju takdir yang berbeda. Di video ini, kita akan membuka lembaran yang jarang dibaca. Kita akan menelusuri jejak pengetahuan kuno yang hilang, menyusuri sisi terdalam dari kesadaran manusia, dan memahami mengapa pikiran bukan sekadar suara di kepala, tapi bisa menjadi kompas yang diam-diam mengarahkan hidup. Dan yang paling penting, kamu akan mempelajari cara menggunakan pemahaman ini secara nyata, tanpa berhalusinasi, tanpa jatuh ke ilusi, dan tanpa kehilangan pijakan pada realitas. Karena mungkin selama ini bukan dunia yang mengabaikanmu. Mungkin kamu hanya belum sadar bahwa kamu sedang memegang kendalinya. Sebelum kita masuk lebih dalam, aku mau tanya dulu satu hal. Kamu nonton video ini dari kota mana? Tulis di kolom komentar ya. Aku pengen tahu sejauh mana gelombang video ini menyebar. Apakah sampai ke kotamu atau bahkan menembus batas negara? Dan sekalian, tulis juga, kamu percaya nggak kalau kesadaran bisa memengaruhi realitas? Aku bakal baca satu-satu. Sekarang, mari kita mulai membuka pintu yang jarang disentuh orang. Di zaman sekarang, kita hidup di era yang menyembah sesuatu yang bisa diukur. Angka, data, bukti visual, grafik, dan statistik. Tapi ironisnya, justru semakin banyak hal yang tidak bisa dijelaskan oleh alat ukur biasa. Dan salah satu yang paling mengganggu logika manusia modern adalah pertanyaan ini. Apa sebenarnya kesadaran? Apakah ia hanya reaksi kimia dalam otak? Atau ia sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, dan jauh lebih misterius? Di masa lalu, pengetahuan tentang kesadaran tidak dipisahkan dari kehidupan. Para pencari hikmah di timur dan barat memahami bahwa manusia bukan sekedar tubuh yang bergerak, tetapi ruang yang menyaksikan hidup terjadi. Dalam catatan peradaban kuno, baik yang tersisa dalam fragmen manuskrip, tradisi lisan, maupun simbol-simbol yang tertinggal di reruntuhan, ada pola yang sama. Mereka percaya realitas itu bukan benda mati, realitas adalah peristiwa. Ia seperti bayangan yang berubah bentuk tergantung cahaya apa yang menyinarinya. Dan cahaya itu adalah perhatian. Di beberapa tradisi kuno, perhatian dianggap sebagai bentuk energi paling murni. Karena perhatian bukan hanya melihat, perhatian adalah memilih. Dan memilih berarti menentukan apa yang diperkuat, apa yang dilemahkan, dan apa yang dibiarkan mati dengan sendirinya. Lalu berabad-abad kemudian, manusia memasuki era ilmu pengetahuan modern. Kita mulai membedah alam semesta seperti mesin raksasa. Semua harus punya sebab akibat yang kaku.
Namun ketika para ilmuwan menyelam ke dunia paling kecil, dunia partikel, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Mereka menemukan bahwa realitas pada tingkat paling dasar tidak berperilaku seperti benda, melainkan seperti kemungkinan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, hasilnya berubah ketika diamati. Disinilah kesadaran kuantum mulai jadi bahan perdebatan yang panas. Bukan karena semua orang setuju, tetapi karena gagasan ini terlalu mengganggu untuk diabaikan. Bahwa mungkin pada level tertentu, kesadaran bukan sekedar penonton, tapi bagian dari panggung itu sendiri. Namun, kenapa pengetahuan seperti ini terasa asing bagi banyak orang? Karena sepanjang sejarah, pemahaman tentang batin manusia sering dibungkus kabut. Kadang disembunyikan demi kekuasaan, kadang dipelintir jadi mitos, kadang ditertawakan karena dianggap tak ilmiah. Padahal yang paling berbahaya bukan tidak tahu. Yang paling berbahaya adalah tahu setengah, lalu mengira sudah paham semuanya. Maka di video ini, kita tidak akan jatuh ke ekstrim. Kita tidak akan menganggap semua ini sekedar dongeng, dan kita juga tidak akan menganggapnya sebagai sihir instan. Kita akan berdiri di titik yang jarang dipilih orang, di antara logika dan rasa, di antara sains dan hikmah, di antara realitas yang terlihat dan realitas yang diam-diam bekerja dari balik layar. Karena mungkin yang selama ini kamu cari bukan sesuatu di luar sana, tapi sesuatu yang sudah ada di dalam dirimu sejak awal. Sekarang, sebelum kita masuk ke inti yang paling dalam, aku ingin kamu melakukan satu hal sederhana. Tarik napas perlahan dan hembuskan pelan. Tidak perlu buru-buru, tidak perlu tegang. Karena mulai dari titik ini, kamu tidak sedang menonton video. Kamu sedang memasuki sebuah ruang. Ruang yang membuat pikiranmu pelan-pelan diam dan kesadaranmu mulai mengambil alih. Dan aku ingin kamu bertahan sampai akhir. Bukan karena aku ingin angka tontonan naik, tapi karena di bagian akhir nanti, kamu akan mengerti sesuatu yang akan mengubah cara kamu melihat hidup. Sesuatu yang selama ini kamu rasakan, tapi tidak pernah bisa kamu jelaskan. Jadi, tetaplah di sini. Tenang, fokus, dan biarkan kata-kata ini bekerja seperti kunci yang membuka pintu. Bayangkan realitas seperti layar raksasa, dan pikiranmu adalah proyektor. Sebagian orang mengira layar itu sudah memiliki gambar tetap. Mereka percaya hidup adalah nasib yang sudah dicetak. Mereka merasa dunia terjadi pada mereka tanpa bisa diubah. Tapi para pencari yang lebih dalam memahami sesuatu. Gambar di layar berubah ketika proyektornya berubah. Inilah konsep pertama yang harus kamu pahami dalam kesadaran kuantum. 1. Realitas adalah kemungkinan yang menunggu dipilih. Di level paling halus, realitas tidak selalu pasti. Ia seperti lautan yang berisi ribuan jalur takdir, dan setiap jalur itu seperti pintu yang bisa terbuka jika kamu selaras dengannya. Kamu mungkin bertanya, kalau begitu, apakah aku bisa memilih jalur hidupku sendiri? Jawabannya, tidak sesederhana itu. Karena bukan hanya keinginan yang memilih, tapi kesadaran. Keinginan sering berisik, kesadaran itu sunyi. Keinginan sering lapar, kesadaran itu jernih. Dan yang paling mengejutkan, kadang keinginanmu berkata, aku mau sukses. Tapi kesadaranmu yang terdalam memancarkan sinyal lain. Aku takut berubah. Maka realitas menjawab sinyal yang lebih kuat. Bukan kata-kata, tapi gelombang batin. Sekarang masuk ke konsep kedua. Perhatian adalah energi paling mahal. Apa yang kamu fokuskan membesar. Apa yang kamu ulang dalam pikiran mengakar. Apa yang kamu beri perhatian menjadi nyata dalam pengalamanmu. Itulah sebabnya ada orang yang hidupnya seperti dikejar masalah terus-menerus. Bukan karena mereka dikutuk, tapi karena tanpa sadar perhatian mereka terus menyalakan api pada hal yang sama. Perhatian itu seperti senter di ruangan gelap. Di dalam ruangan itu ada banyak benda, peluang, jalan keluar, solusi, keberanian, bahkan pintu rahasia.
Tapi kalau senter kamu hanya menyorot luka dan ketakutan, maka yang kamu lihat hanyalah luka dan ketakutan. Dan sekarang, saat kamu mendengarkan ini, aku ingin kamu sadari sesuatu yang halus. Kamu bisa memilih kemana senter itu diarahkan. Pelan-pelan, tanpa paksaan, tanpa perang dengan pikiranmu. Karena semakin kamu melawan pikiran, semakin ia keras. Tapi semakin kamu menyaksikan pikiran, semakin ia jinak. Lalu kita masuk ke konsep ketiga, yang paling mistis namun paling nyata. Ada saksi di dalam dirimu yang tidak berubah. Pernahkah kamu sadar bahwa tubuhmu berubah sejak kecil sampai sekarang? Pikiranmu berubah, emosi berubah, suasana hidup berubah. Tapi ada sesuatu yang tetap sama. Sesuatu yang selalu melihat. Saksi itu bukan pikiran, karena pikiran bisa kacau. Saksi itu bukan emosi, karena emosi bisa naik turun. Saksi itu adalah kesadaran murni, yang diam, tenang, dan selalu hadir. Dan ketika kamu terhubung dengan saksi ini, kamu seperti kembali ke pusat. Di pusat itu, kamu tidak lagi mudah terpancing, tidak mudah tenggelam, tidak mudah diseret realitas luar. Karena kamu mulai mengerti, realitas luar adalah gelombang, tapi kesadaranmu adalah samudera. Sebelum kita masuk lebih dalam, aku ingin kamu ikut terlibat. Coba tulis di kolom komentar. Dari semua yang sudah kamu dengar sampai sejauh ini, bagian mana yang paling kena di hatimu? Apakah tentang perhatian sebagai energi, tentang saksi batin, atau tentang realitas sebagai kemungkinan? Dan aku juga mau tanya satu hal yang lebih spesifik. Kamu tim yang percaya pikiran membentuk hidup, atau tim yang percaya hidup itu murni takdir? Tulis jujur ya, karena komentar kamu bisa jadi membuka diskusi yang dalam banget di video ini. Sekarang kita lanjut. Kalau di bagian sebelumnya kita bicara bahwa realitas itu seperti lautan kemungkinan, maka pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa tidak semua orang bisa memilih kemungkinan terbaik? Kenapa banyak orang sudah berdoa, sudah berharap, sudah berusaha, tapi hidupnya tetap seperti berputar di lingkaran yang sama? Jawabannya ada pada sesuatu yang jarang disadari manusia. 1. Yang mempengaruhi realitas bukan pikiran sadar, tapi pola bawah sadar. Pikiran sadar itu seperti kapten kapal yang baru naik sebentar. Tapi bawah sadar adalah arus laut yang sudah bergerak jauh sebelum kapal berangkat. Kamu bisa berkata, aku ingin bahagia. Tapi kalau bawah sadar menyimpan program, aku tidak layak bahagia, maka realitas akan mengikuti program yang lebih dalam. Karena realitas tidak menjawab kata-kata, ia menjawab getaran yang konsisten. Dan getaran paling konsisten itu biasanya bukan yang kamu ucapkan, tapi yang kamu percaya diam-diam. 2. Banyak orang salah paham. Kesadaran kuantum bukan sulap instan. Ada mitos yang berbahaya. Seolah-olah kamu cukup membayangkan uang, lalu uang jatuh dari langit. Seolah-olah kamu cukup afirmasi 10 menit, lalu hidup langsung berubah total. Tidak. Kalau kamu memegang konsep seperti itu, kamu sedang bermain di permukaan, dan kamu akan kecewa. Kesadaran kuantum yang sebenarnya bukan tentang memaksa semesta, tapi tentang menyelaraskan diri. Karena ketika kamu selaras, kamu tidak mengejar dengan panik. Kamu menarik dengan tenang. Bukan dengan nafsu, tapi dengan kejernihan. 3. Paradoks terbesar. Semakin kamu mengejar, semakin ia menjauh. Ini bagian yang banyak orang tidak siap dengar. Kadang kamu ingin sesuatu terlalu keras, sampai kamu memancarkan energi kekurangan. Dan energi kekurangan itu berkata begini ke realitas, aku belum punya, aku takut kehilangan, aku tidak cukup. Maka realitas menjawab dengan pola yang sama, kekurangan, kehilangan, ketidakcukupan. Inilah sebabnya orang yang paling haus sering paling sulit mendapat, dan orang yang paling tenang justru sering dimudahkan. Bukan karena mereka lebih beruntung,
Tapi karena mereka tidak mengirim sinyal panik, mereka mengirim sinyal cukup. Dan cukup adalah frekuensi yang kuat. 4. Entanglement batin. Kamu terhubung dengan lebih banyak hal daripada yang kamu kira. Di dunia kuantum ada konsep keterhubungan. Dua hal bisa terhubung meski berjauhan. Sekarang, jangan bayangkan ini secara harfiah seperti sihir, tapi pahami sebagai simbol yang dalam. Hidupmu terhubung dengan orang-orang, tempat, momen, dan kesempatan, bahkan sebelum kamu bertemu dengannya. Kadang kamu tiba-tiba kepikiran seseorang, lalu orang itu menghubungi. Kadang kamu tiba-tiba terdorong pergi ke suatu tempat, lalu di sana kamu menemukan jawaban. Kadang kamu tiba-tiba merasa harus berhenti dari sesuatu, dan ternyata itu menyelamatkanmu. Apakah itu kebetulan? Atau kesadaranmu sedang membaca pola yang tidak terbaca oleh logika? Sekarang, dengarkan pelan-pelan. Kalau kamu mengira dirimu adalah pikiranmu, maka kamu akan tenggelam setiap kali pikiranmu gelap. Tapi kalau kamu sadar bahwa dirimu adalah yang menyaksikan pikiran, maka kamu akan tetap utuh meski badai datang. Dan di titik inilah perubahan realitas dimulai. Bukan saat kamu memaksa dunia berubah, tapi saat kamu berhenti menjadi budak reaksi. Karena orang yang tidak lagi mudah bereaksi, mulai memiliki kuasa memilih. Dan orang yang bisa memilih, mulai membuka jalur hidup yang baru. Jadi sekarang aku ingin kamu renungkan. Apa pola bawah sadar yang selama ini kamu ulang tanpa sadar? Apa kalimat diam-diam yang sering muncul di kepalamu saat kamu gagal, kecewa, atau takut? Tulis di komentar kalau kamu berani. Kadang mengakuinya saja sudah jadi langkah pertama untuk memutusnya. Karena saat kamu menyadari polanya, pola itu kehilangan kekuasaan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Bukan teori, bukan konsep, tapi cara memakainya dalam hidup nyata. Karena pengetahuan tanpa praktik hanya akan jadi hiburan. Dan kamu tidak datang ke sini hanya untuk terhibur. Kamu datang karena ada sesuatu di dalam dirimu yang ingin berubah. Jadi, dengarkan pelan-pelan. 1. Latihan saksi batin. 60 detik yang mengubah arah hidup. Setiap kali kamu merasa cemas, marah, atau tenggelam dalam pikiran buruk, lakukan ini. Diam sebentar. Tarik nafas pelan. Lalu katakan dalam hati, "Aku menyadari bahwa aku sedang berpikir." Kalimat ini sederhana, tapi efeknya dalam. Karena saat kamu mengatakan itu, kamu memisahkan diri dari pikiran. Kamu tidak lagi menjadi isi pikiran. Kamu menjadi yang menyaksikan. Dan saat kamu kembali menjadi saksi, kamu keluar dari mode otomatis. Di titik itu, kamu punya ruang untuk memilih respon. Dan respon yang dipilih dengan sadar adalah awal dari realitas baru. 2. Teknik arahkan senter. Fokus adalah pintu kuantum. Ingat, perhatian adalah energi. Mulai hari ini, perhatikan satu hal. Apa yang paling sering kamu pikirkan saat sendirian? Karena saat sendirian, topeng jatuh. Dan yang muncul adalah program asli. Sekarang, lakukan latihan kecil ini. Setiap kali kamu sadar pikiranmu mengarah ke ketakutan, kekurangan, atau penyesalan, jangan melawan, jangan marah pada diri sendiri. Cukup alihkan dengan lembut ke satu pertanyaan. Apa satu hal baik yang bisa aku lakukan sekarang? Bukan besok, bukan minggu depan, sekarang. Karena kesadaran kuantum bukan tentang mimpi besar saja, tapi tentang pergeseran kecil yang konsisten. 3. Sinkronisasi niat. Niat tanpa panik. Ini kesalahan banyak orang. Mereka menetapkan niat dengan energi panik. Aku harus berhasil. Aku harus dapat ini sekarang. Aku takut kalau gagal. Energi itu bukan niat, itu ketakutan. Cara yang lebih benar adalah seperti ini.
Tetapkan niat dengan jelas, lalu lepaskan dengan tenang. Ucapkan dalam hati, "Aku bergerak menuju yang terbaik. Aku lakukan bagianku. Sisanya aku serahkan pada kebijaksanaan yang lebih tinggi." Kalimat ini membuat hatimu tidak menggenggam terlalu keras. Dan saat kamu tidak menggenggam terlalu keras, kamu tidak memancarkan sinyal kekurangan. Kamu memancarkan sinyal percaya dan cukup. 4. Bersihkan program bawah sadar dengan satu kalimat kunci. Setiap orang punya program lama. Biasanya terdengar seperti ini. "Aku nggak cukup. Aku selalu gagal. Orang lain lebih hebat. Aku tidak pantas bahagia." Sekarang, ganti program itu bukan dengan kebohongan, tapi dengan kalimat yang jujur dan kuat. "Aku sedang bertumbuh dan aku belajar." Kalimat ini tidak memaksa kamu merasa sempurna, tapi memberi jalan untuk naik level. Dan bawah sadar suka sesuatu yang realistis. Itu sebabnya kalimat ini bekerja. 5. Praktik paling kuat adalah hadir penuh dalam momen ini. Kalau kamu ingin mengubah realitas, mulailah dengan hal yang paling sulit bagi manusia modern. Hadir. Saat kamu makan, hadir. Saat kamu berjalan, hadir. Saat kamu berbicara, hadir. Saat kamu bekerja, hadir. Karena realitas tidak terbentuk di masa lalu, tidak terbentuk di masa depan. Realitas terbentuk di sini, di detik ini. Dan saat kamu benar-benar hadir, kamu seperti menyelaraskan frekuensi batinmu. Kamu menjadi jernih, dan kejernihan itu magnet. Kalau kamu lakukan ini selama 7 hari saja, kamu akan mulai melihat perubahan halus. Pikiran lebih tenang, emosi lebih stabil, reaksi berkurang, dan hidup terasa lebih mudah. Bukan karena dunia tiba-tiba baik, tapi karena kamu tidak lagi memancarkan gelombang yang membuat dunia terasa berat. Sekarang, kita sudah sampai di ujung perjalanan. Tapi percayalah, ini bukan akhir. Ini justru titik di mana sesuatu mulai terbuka. Karena hari ini, kamu tidak hanya mendengar tentang kesadaran kuantum. Kamu sedang mengingat sesuatu yang sebenarnya sudah lama ada di dalam dirimu. Kita sudah membongkar satu rahasia besar, bahwa realitas bukan sekedar benda yang terjadi, tetapi sesuatu yang merespon cara kamu hadir. Kita bicara tentang lautan kemungkinan, tentang perhatian sebagai energi, tentang program bawah sadar yang diam-diam mengarahkan hidup, dan tentang saksi batin, bagian terdalam dari dirimu yang tetap tenang bahkan ketika dunia berisik. Dan kalau ada satu kalimat yang harus kamu bawa pulang dari video ini, maka ini: kamu tidak harus menguasai dunia, kamu hanya perlu menguasai pusat dirimu sendiri. Karena saat pusatmu stabil, gelombang hidup tidak lagi menyeretmu. Kamu mulai melihat pola, kamu mulai memilih respon, kamu mulai berjalan tanpa panik. Dan anehnya, ketika kamu tidak panik, realitas seperti memberi jalan. Mungkin bukan karena dunia berubah total dalam semalam, tapi karena kamu berhenti menjadi orang yang sama di dalam dunia yang sama. Sekarang aku ingin kamu merenung sebentar. Kalau kesadaranmu adalah kunci, maka hidup seperti apa yang akan terbuka ketika kamu benar-benar menggunakannya? Dan kalau selama ini kamu merasa terjebak, apakah kamu benar-benar terjebak oleh dunia atau oleh cara pikiranmu memandang dunia? Tulis jawabanmu di komentar. Aku pengen baca pengalamanmu, karena seringkali satu komentar dari kamu bisa jadi cermin bagi orang lain yang diam-diam sedang berjuang. Kalau kamu merasa video ini memberi sudut pandang baru, jangan lupa klik like supaya algoritma membantu menyebarkan manfaatnya. Dan kalau kamu ingin lanjut menyelam lebih dalam ke pengetahuan tersembunyi tentang kesadaran, energi, dan rahasia batin manusia, subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena ini baru permulaan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, realitas mungkin tidak menunggu kamu siap, tapi kesadaranmu selalu bisa memilih untuk bangkit.